Halo, selamat pagi anak-anak Miss sekalian. Apa kabarnya? Miss harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat di pagi hari ini. Baiklah, pada pagi hari ini Miss akan melanjutkan materi kita tentang seni rupa 3 dimensi, di mana minggu lalu kita sudah membahas seni rupa 2 dimensi. Apa itu seni rupa 3 dimensi? Yaitu karya seni yang tidak hanya dibatasi oleh sisi panjang dan lebar, tetapi juga dibatasi oleh kedalaman atau tinggi. Dalam bahasa yang sederhana adalah karya seni yang memiliki volume dan menempati sebuah ruangan. Unsur-unsur seni rupa. Nah, unsur-unsur seni rupa ini dalam karya 3 dimensi tidak berbeda dengan karya seni rupa 2 dimensi. Mereka berhubungan, karya ini berhubungan ya, di mana ada unsur titik, ada unsur garis, ada unsur bidang, ada unsur bentuk, dan ada unsur tekstur. Ya, ini unsur-unsur seni rupa bisa dikatakan sama. Ya, di mana titik merupakan unsur yang paling mendasar, garis adalah goresan atau batas dari objek, bidang salah satu karya seni yang terbentuk atau dibentuk dari hubungan beberapa garis dan lain sebagainya. Boleh kamu baca kembali dari materi kita yang sebelumnya untuk lebih memahami unsur seni rupa. Nah, apa saja teknik seni rupa 3 dimensi? Yang pertama adalah teknik aplikasi. Merupakan karya hias yang digunakan dalam seni menjahit. Caranya dengan menempelkan berbagai macam kain yang sudah digunting, seperti bunga, bintang, boneka, dan bentuk lain pada kain sebagai hiasan guna lebih mempercantik. Kemudian teknik mozaik adalah teknik menggambar dengan bentuk geometris tertentu. Bentuk geometris digunakan untuk mengganti pewarna. Ya, bisa saja ini dibuat seperti membuat hiasan dengan menggunakan biji-bijian sebagai pengganti warna. Contohnya kacang hijau mengganti warna hijau, jagung jadi warna kuning, atau kacang kedelai, kacang merah mengganti warna merah. Itu boleh kamu aplikasikan nanti di rumah. Kemudian yang ketiga adalah teknik merakit. Adalah sebuah karya seni dengan menghubungkan beberapa bahan. Ini dapat disebut dengan perakitan. Perakitan adalah hasil dari pekerjaannya, ya. Di sini dikatakan menggabungkan beberapa bahan, ya. Kemudian kita masuk ke yang keempat adalah teknik pahat. Merupakan teknik yang menciptakan karya seni dengan menghapus bahan yang tidak terpakai. Sering dilakukan dengan alat martil, pahat, kikir, dan sebagainya. Ya, ini bahannya biasanya dari kayu atau mungkin dari batu. Yang pasti ini adalah berbahan keras. Ya. Kemudian teknik cor atau menuang merupakan sebuah karya seni yang dibuat dengan menuang bahan cair ke alat cetak. Bahan cair yang sering digunakan terbuat dari semen, karet, logam, dan lain sebagainya. Ya, Miss rasa beberapa anak Miss ataupun mungkin kalian semua sudah pernah mendengar teknik-teknik seni rupa 3 dimensi tersebut. Nah, apa-apa saja fungsi seni rupa 3 dimensi? Yang pertama sekali adalah fungsi sebagai sarana hiasan, jelas. Contohnya Miss kasih adalah patung. Patung dibuat ya hanya untuk hiasan, tidak bisa dipakai. Ya, hanya sebagai hiasan, makanya patung tergolong ke dalam seni murni. Kemudian fungsi sebagai sarana peringatan, bisa saja dia dijadikan sebagai sebuah alat untuk ritual keagamaan, ya, memperingati untuk berdoa ataupun dan yang lain. Nah, ada mungkin benda 3 dimensi yang dijadikan sebagai peringatan ataupun bisa dikaitkan dengan sebagai sarana religi, ya. Contohnya patung Buddha atau patung Bunda Maria atau patung-patung lain yang berhubungan dengan keagamaan. Kemudian fungsi sebagai sarana komunikasi, ya. Kalau dikatakan komunikasi berarti memberikan informasi. Ya. Kemudian fungsi sebagai sarana rekreasi, sebagai tempat hiburan, sarana hiburan. Yang terakhir adalah sebagai sarana artistik. Nah, apa-apa saja jenis karya seni rupa 3 dimensi? Nah, karya seni rupa
tiga dimensi ini tergolong kepada seni rupa murni dan seni rupa terapan, di mana karya seni rupa murni ini sering kamu ucapkan dengan karya seni rupa yang mengutamakan nilai keindahannya saja. Ya, kalau dia dikatakan seni terapan, berarti karya seni yang mengutamakan fungsi pakai. Dari sinilah kelihatan perbedaan dari kedua karya seni ini. Ya, contohnya karya seni rupa terapan ini masuk kita ke dalam karya seni kriya, di mana karya seni kriya itu merupakan karya seni yang pembuatannya didominasi oleh keterampilan tangan. Contohnya kerajinan-kerajinan tangan seperti mebel, ya, atau mungkin vas bunga yang dibuat dari berbagai bahan lah, saya bisa katakan. Kalau dari karya seni rupa murni, itu karya seni rupa yang mengutamakan keindahan dan tadi semua adalah hasil. Nah, apa saja bahan karya seni rupa tiga dimensi? Yang pertama adalah bahan lunak, seperti karton, kertas, styrofoam. Yang kedua adalah bahan liat, lilin, gipsum, plastisum. Yang ketiga adalah bahan keras, batu, kayu, dan logam. Sekian materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu kamu tanyakan, boleh chat langsung kepada Miss. Tugas kamu di rumah adalah membuat sebuah karya seni rupa tiga dimensi. Kamu dapat menggunakan bahan keras, lunak, atau liat, pilih saja salah satunya. Proses pembuatan disertakan dengan video agar Miss yakin bahwa karya tersebut adalah buatan kamu sendiri. Tugas dikumpul pada hari Selasa 4 Agustus 2020. Ya, videonya boleh dipercepat. Yang penting kamu dalam pembuatannya kelihatan dari proses awal hingga akhir serta wajah kamu tidak ketutupan. Sekian materi kita pada hari ini. Salam sehat dan tetap semangat.